RW Gembul, RW Caper, cerita perjalanan rukun warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Baraya Kota Bandung, Baraya Jawa Barat, Cisaran Tenendah, dan Arsya Manik tentunya. Selamat datang kembali di podcast kita di RW Caper, cerita perjalanan rukun warga dengan hostnya RW Gembul. Si ganteng kalem. Malam ini kita ngobrol sama Pak Lurah Cisaran Tenendah nih. Selamat datang Pak Lurah. Ya, terima kasih Pak RW Iya. sudah diundang kembali. Kembali narsum tetap ini ya. Karena memang target kita minimal Cisaran Tenendah program-programnya dikenal semua warganya lah gitu. Jadi pas ada baru kontak langsung gitu podcast gitu loh. Ada program apa nih di kelurahan kita nih, Pak Lurah, silakan. Ya, terima kasih Pak RW. Barangkali untuk program sama ya. Kalau untuk di kelurahan ada program rutin dan program residentil yang paling utama yang boleh dikatakan program residentil itu kan Pak RW juga sudah tahu bahwasanya salah satu RW di kita menjadi piloting atau pilot project terkait dengan sampah itu program dengan namanya Prakarsa Utama. Prakarsa Utama. Ya. Ya itu kemarin ngobrol kebetulan masalah sampahnya apa namanya? Kalau misalnya syarat untuk pilot project itu kan harus KBS ya. Tuh. Ya jadi maksudnya kalau sudah KBS baru bisa dapat itu untuk trial project. Ya. Nah, harapan kita itu nantinya jangan sampai pilot project ini hanya pilot project terus RW lain nggak kebagian gitu, Pak Lurah. Kehabisan dana gitu. Menurut Pak Lurah gimana? Enggak Pak, enggak seperti itu ya. Enggak seperti itu. Mungkin saya luruskan sedikit berbagi informasi. Boleh. Ya, di podcast ini. Memang untuk tahun 2025 ini salah satu yang menjadi program unggulan dan akan menjadi percontohan di tahun 2026 itu dengan Prakarsa Utama itu adalah RW 11. Apa saja sih yang menjadi indikator? Sebenarnya indikator itu ada 6 Pak. Sebagaimana informasi yang tersampaikan kepada kami aparatur kewilayahan baik kecamatan dan kelurahan, ada 6 indikator. Yang pertama anggaran ini harus dipakai untuk penanganan sampah. Oke. Percepatan terbentuknya KBS. Oke. 2 ya. 3 penanganan kemiskinan. Oke. 4 infrastruktur dasar. 5 UMKM. Oke. 1 lagi stunting Pak. Nah, dengan anggaran yang ada itu dicoba apakah mau 6 indikatornya diambil maksudnya ya, diteranggarkan ataukah beberapa saja. Ya, untuk Cisaran Tenendah khususnya dari 11 hanya 3 indikator Pak yang diambil. Ambil 3 ya. Yang pertama itu masalah sampah, KBS dan UMKM. Ya, karena kenapa yang lainnya? Sampah, UMKM, terus Dan satu lagi? percepatan KBS RW itu Oke. Ya, di mana yang 3 lagi? Nah itu kan sudah kita intervensi dengan dana kewilayahan dan DAU kelurahan. Misalnya untuk infrastruktur dasar itu kita kan sudah banyak memberikan perbaikan infrastruktur di RW 11 itu. Yang pertama drainase. Oke. Sepi tank, biofilter untuk percepatan ODM. Oke. Untuk penanganan kemiskinannya apa? Ya kita kan ada padat karya di tahun 2025 ini. Banyak kemarin. Awal tahun gitu kan. Sekota Bandung kan Cisaran Tenendah yang pertama. Betul. Nah selain yang stunting juga kan dengan pemberian PMT tambahan. Sehingga kami hanya mengambil 3 indikator untuk pembangunan atau infrastruktur Prakarsa Utama itu RW 11 karena 3 lagi kan sudah di-cover intervensi oleh kelurahan. Jadi dipilih RW 11 itu bukan gara-gara dia juragan sapi kan, bukan? Enggak Pak. Ini salah satu alasan kenapa kami menentukan RW 11. Yang pertama dia itu kan RW yang mendapatkan surat keputusan wali kota terkait dengan kampung berkualitas. Yes, waktu COVID dulu ya. Rame. Pokoknya RW-nya itu nggak lepas dari kacamata kalau di TV.
Nah itu menjadi salah satu alasan bagi kami pihak kelurahan, ya rasanya fair lah gitu Pak ya. Betul. Karena Kampung KB itu ada impresnya Pak. Betul. Intervensi sehingga ada intervensi dari pemerintah pusat, daerah sampai ke tingkat kewilayahan dalam penyediaan infrastrukturnya, peningkatan SDM masyarakatnya, perekonomiannya, begitupun juga kesejahteraannya. Oke. Kalau naiknya parameternya gimana Pak Lurah? Maksudnya gini, misalnya kita level sini harapannya dengan ada dana yang percontohan ini misalnya jadi segini jadi naik segini atau kalau dalam persentase atau gimana tuh cara mengukurnya? Kalau saya mengukurnya dari percepatan pengolahan sampahnya dulu Pak, pengolahan sampah. Karena yang kami ketahui bahwasannya berapa besar nanti bantuan dari pemerintah untuk RW itu salah satu indikatornya yang paling kuat itu di sampah. Di sampah. Jadi maksudnya sampahnya harus kurang. Iya dong. Maksudnya bukan bukan maksudnya kurang gitu artinya misalnya contoh dari sekarang ini misalnya dia kan kemarin itu kita udah bahas kalau sampah sedikit jelas karena kebetulan saya juga pengen kembali lagi ke PS. Maksudnya jadi ada Pratama kan kemarin. Oh iya saya jelas. Ada Madya dan sampai Utama. Tuh. Nah, apakah misal contoh dari Pratama dengan dikasih injeksi ini harus naik jadi wajib misalnya naik satu tingkat Madya atau harus Utama gitu. Ya, parameternya gimana? Ya betul Pak. Memang parameternya yang pertama itu kan warga itu harus memilah sampah itu kurang lebih di 30%. Itu tingkatan baru Pratama dong. Pratama. Oke. Kalau sudah diintervensi dengan program yang tadi, baik penyediaan sarpras maupun pemberdayaannya, contoh sosialisasi dan sebagainya, ya diharapkan Pak ada progres peningkatan ke Madya, ya kurang lebih 50% lah. Kalau stabil, misalnya sama aja sakit-kitunya, ya tidak berhasil tuh Pak. Kudu di-push lagi itu Bapak dengan cara mungkin tidak dengan cara yang smooth ya, agak-agak levelnya dinaikin. Oke, pressure-nya naik. Pressure-nya naik. Okay. Ya mungkin ada reward and punishment Pak berlaku. Iya, bisa jadi itu Pak. Makanya kemarin ngobrol tentang sampah itu panjang lebar sama Aki. Masalah punishment dan reward. Jadi kan dari 1596 RW perintah dari wali kota bebas sampah. Nah, wali kota kan cuma perintah aja. Iya. Yang turun itu adalah kecamatan, kelurahan. Iya. Ya. Kalau lurahnya aktif kayak Pak Lurah Hitam, mungkin bisa pressure ya. Tapi kalau lurah-lurah lain, saya tidak mendiskreditkan satu lurah. Maksudnya mungkin lurahnya aktif, tapi RW-nya tidak dukung misalnya. Nggak ada punishment di situ. Gitu loh. Maksud saya kemarin itu pas diskusi sama Akite, gimana caranya gerakan dan semangat RT sama RW serta lurah itu sama. Jadi supaya apa? Satu orang bergerak yang kemarin 300 sekian apa yang baru KBS apa 400 sekian itu hanya berapa persen? Target wali kota ke 700 gampang gitu. Jadi ada yang hare-hare, ada yang sibuk kan, jadi nggak enak gimana Pak Lurah? Ya kalau saya sih boleh berbangga hati Pak. Kalau di kita itu kan rempah guyub ya, seirama, satu persepsi satu pemahaman. Nah, mudah bagi lurah. Bukan berarti mudah tinggal tunjuk-tunjuk nggak juga lah, nggak elok kita kan. Kita juga turun ngasih contoh. Nah ini untuk yang mohon maaf bagi teman-teman yang lurah yang ya boleh dikatakan kurang jalur Gaza perang terus ya gimana lagi ya, saya juga belum mengalami itu. Ya mudah-mudahan ada strategi lain, mudah-mudahan ada keluar gitu hati nuraninya, baik warganya, RW-nya, karena ini kan masalah utama yang ada di Kota Bandung. Kemarin kan bisa kita sendiri-sendiri ya. Ingat nggak dulu kita Pak Lurah sering nangkepin orang yang buang sampah di wilayah kita? Ya. Loh, wilayah orang ditaruhin sampah gitu. Artinya apa? Artinya dia sudah melakukan penzaliman terhadap wilayah orang lain. Wilayah dia harusnya diselesaikan juga gitu. Jadi masa melempar masalah ke tempat kita gitu. Jalan Cikatang zona rawan itu Pak.
sampai dengan hari ini masih kita pantau. masih pantau dan bersihkan, ya sudahlah. Saya ajak ke teman-teman Gober juga, ya sudah, ini bagian dari tugas kita, anggap saja ini ibadah. Ya, karena orangnya pasti itu juga kan, iya. sampahnya sama gitu loh. Iya, enaknya sih kalau ada alamat di dalamnya, Pak. Jadi tinggal saya bawa Babin Kantipmas, bawa Babinsa. Ya kan dalam undang-undang kan itu sebenarnya jelas loh, membuang sampah sembarangan, apalagi misalnya ke sungai, hukumannya ada pidana loh. Tuh. Nggak, maksud saya harus keras itu. Maksudnya keras itu bukan berarti keras banget, tapi setidaknya kita menyadarkan orang bahwa yang dilakukan dia salah dan menzalimi orang lain. Gitu loh. Merugikan orang lain, jelas itu. Ya. Coba kalau misalnya kita keluar ke tempat, ke negara lain, setiap misalnya dulu waktu saya masih merokok, pergi ke satu daerah dan merokok di situ susah. Pada saat saya merokok di tempat yang sembarangan, office boy maki-maki. Sedangkan sama saya itu salah satu pebisnis yang cukup terkenal lah di Indonesia. Berani marahin loh Pak Lurah. Bang, nggak boleh ngerokok di sini. Kamu gimana? Nanti kamu kena fine sekian. Kalau mau ngerokok di sebelah sana. Ya. Ada nggak terjadi dengan orang Indonesia seperti itu? Nggak ada, Pak. Nah, justru itu. Jadi maksudnya mentalitinya dibangun karena fine. Maksudnya fine itu denda. Gitu loh. Jadi ditiban ke denda, tapi benar-benar diaplikasi sehingga timbullah disiplin. Ya. Disiplin pada saat orang melakukan yang tidak sebagaimana mestinya dan berani menegur. Kapan kita bisa begitu gitu? Harus terwujud, Pak. Berangkat dari mimpi juga ya. Tapi mungkin tidak instan. Iya, karena maksud kembali saya, lagi ke habit kebiasaan masing-masingnya. Kalau kita kayak gitu semua penduduk Indonesia, aduh, indah lah, elok gitu, nyaman. Benar. Ada apapun pekerjaannya, jadi bangga gitu Iya. loh. Kadang-kadang kan kita ini tidak pernah bersyukur terhadap pekerjaan kita. Ngelihat nggak di TV kemarin tuh, orang pembukaan bursa kerja yang ngantri 20.000 lebih, Yang dibuka lowongannya cuma 10-20%. Ya. Sampai ada yang pingsan, ada yang berantem. Nah seharusnya yang kerja berapapun penghasilannya, alhamdulillah dulu lah gitu. Ya, syukuri dulu ya. Syukuri Mungkin dulu. di sini dulu rezekinya. Alhamdulillah, lebih baik kita capek kerja daripada capek nyari kerja. Lebih capek nyari kerjanya ya daripada ya sudah bekerjanya. Oke, masalah sampah gitu, apalagi itu? Ya, kembali lagi Pak, ya terkait dengan strata yang sampah itu kan, Pratama, Madya, itu kan di dalamnya sudah, kalau tidak salah saya hitungannya 51% lah Ya, sudah betul. memilih dan memilah sampah. Betul. Plus Pak, ada KBS-nya. Di setiap tingkat itu harus ada KBS. Betul. Sehingga yang terbuang di Madya itu ke TPS-nya residunya berapa lah. Cuman kemarin pas kita bahas sampah sama Profesor Sampah Arca Manik. Jadi maksudnya gini, jika terjadi mungkin masukan juga nih untuk Pak Lurah, mungkin bisa diteruskan ke dinas yang terkait. Yeah. Jadi misalnya contoh, pada saat kita belum KBS, kita bayar sampah misalnya ke DLH, Ya, retribusinya ya Pak ya. retribusi misalnya 1,5 juta. Iya. Pada saat 50% tetap 1,5 juta gitu loh. Iya, ya. Harusnya sih setengahnya misalnya. Jelas dong, kan itu rewardnya kita sudah bekerja kan. Iya, tapi selama ini berdasarkan record tidak pernah berubah itu. Iya. Kecuali yang memang KBS total Iya. bisa 0 gitu Iya. loh. Cuman kalau yang mengurangi tetap wae sama gitu. Jadi mungkin Oke. untuk masukan ini Pak Lurah gitu Ya. loh. Oke, not itu mah Pak ya. Harus ada reward kan. Iya yang dimaksud dong. itu. Biar Jadi RW juga semangat lagi kan. semangat, terus uangnya kan kita bisa pakai buat misalnya naikin gaji orang, operasional rumah tangga RW. Misalnya beli seragam, Iya. ya kan gitu, sampah. Iya, belum ada memang seperti itu Pak. Mudah-mudahan melalui podcast ini tersampaikan Pak. Beliau-beliau yang Kemarin sedikit terkait. mungkin kalau nanti pas diupload mungkin banyak orang yang protes atau apa, tapi nggak apa-apa. Kita mengkritisi itu kan tujuannya baik.
Tuh. Tidak pernah mau diskreditkan orang. Kita pengen Bandung ini tidak jadi lautan sampah. Iya. Dan kemarin kita bahas Pak Lurah, produksi sampah itu 1,6 juta kilo per hari. Per hari. Diangkut dari 170 trip, sekarang tinggal 141. Tuh. Artinya tersisa 900 ton sehari loh. Gimana? Kayak makanya kemarin pas saya ngobrol sama Aki, kalau dijejerkan truk, satu truk 10 ton aja, 900 ton 90 truk, Bandung tutup. Satu stadion ya, masuk GBLA. Makanya jadi kalau kita nggak mulain KBS, Iya. berusaha untuk KBS, ya kita akan kembali kayak dulu lagi, Bandung lautan sampah. Yeah. Dan mungkin sesuai dengan instruksi gubernur kemarin, khusus untuk yang non perumahan, misalnya tempat-tempat wisata, rumah makan dan seterusnya, misalnya pasar. Itu ternyata menurut analisa dari DLH dan juga analisa Aki kemarin, itu memproduksi 2/3 sampah Bandung loh. Dari 2,5 juta penduduk Bandung hanya memproduksi sekitar 600 ton. Dia 1.000 sorangan gitu loh. Artinya kan distribusinya harus beda gitu loh. Iya. Ya nggak tahu lah, yang mudah-mudahan podcast kita tersampaikan. Setidaknya orang jangan tanda kutip bahagia tidak di-push gitu loh. Iya. Bahagia tidak distribusi jalan tapi sampahnya ditumpuk terus gitu loh kalau enggak. Oke, terus apa lagi? Stunting ya? Stunting kita masih juga PR, Pak. Yang paling banyak stunting di Cisaran Tenenda RW berapa sih, Pak? Itu yang kita intervensi ini, Pak. Gitu. Privilege itu, Pak. Makanya kemarin ini Pak, maksud saya ya di RW 11 itu kan yang pertama wilayah kerja RW-nya. Terlalu besar. Ya kasihan Pak Besar RW. sekali, Jadi tidak, kalau orang Sunda bilang teka geroh. Jadi tidak RW kurus, 11 mah mustahil aja jadi RW gembulnya. Mustahil Pak, pasti kurus karena banyak pikiran. Banyak pikiran. Karena itu yang pertama wilayah kerja jelas. Oh, Kalau luar dibandingkan biasa. dengan 11 RW-nya, iya tuh Pak RW 11. Yang kedua, Iya. pernah ya di podcast juga saya menangkap jumlah penduduk. Luar biasa. Apalagi dilihat dengan demografi wilayahnya kan kasihan, elevasi tanahnya Pak Betul udah. Rendah, terus kan saluran juga kurang representatif itu sehingga Betul. setiap hujan karena sang penerima aliran air dari area lain ya tiba. Jadi yang begitu Pak. Kenapa saya selalu concern di 2 tahun terakhir ini ke sebelah. Ya minimal dengan anggaran yang ada menyelesaikan secara keseluruhan tidak bisa, tapi ada ikhtiar dan upaya. Pak. Ya sedikit-sedikit memang segitu anggaran anak. Family cukup ya cukup gitu Pak. Ya, maksudnya. Kemarin juga Stunting memang masih tinggi diskusi Pak. Dengan juga. 2 Pusiandu. Sebenarnya stunting itu jangan menyerahkan pemerintah. Ini kita diskusi nih Pak. Ya, siap. Karena Pak Lurah perhatikan, masyarakat sekarang lebih memilih membeli pulsa dibanding membeli susu atau membeli Makanan baju. bergizi ya. Saya jualan tekstil, saya di Benang. Orang setahun sekali dulu biasa membeli minimal 3 kali membeli baju baru tuh. Waktu lebaran yang jelas, waktu masuk sekolah, dan kemudian kalau ada duit lebih. Sekarang semua mengalir ke pulsa. Iya, gitu loh. Segitu kuatnya ya. Nah, Kebutuhan. terus kemudian yang kedua, bapak-bapaknya rokoknya nggak bisa di stop gitu. Betul. Bukan anti rokok, tapi setidaknya kalau kita punya balita, tahan dulu lah, kan tepai. Bener nggak bener? Benar. Betul Pak. Sehari atau sebulan banyak Pak. Ya minimal sampai rawan gizi, batita. Iya. Kebetulan tadi dari Posyandu sih. jadi hafal lah. Bukan sosial apa ya? jadi hafal. Jadi minimal pada saat umur-umur rawan pembentukan jaringan otak
itu tidak diintervensi sama rokok, Iya. tidak diintervensi sama pulsa. Iya. Pure 100% untuk batita duitnya gitu loh. Betul. Ya Pak, saya juga sepaham. Memang itu juga kita tahu lah ya. Begitu pentingnya, begitu harus dijaganya terkait dengan ya tadi dari asap rokok. Plus satu lagi Pak, Apa tuh? sirkulasi udara Pak. Ya, jujur bagi kami pihak kelurahan, kalaupun ada bantuan dari pemerintah yang melalui program Butilahu rumah tidak layak itu Pak, kami prioritaskan dulu ke warga masyarakat yang memang mempunyai atau terdata balita stunting. Ya. Itu salah satunya. Oke. Karena dari sisi kesehatan itu kan penting begitu harus ada sirkulasi udara. Ya. Saya juga tahu waktu pertama waktu lomba posyandu Pak, yang posyandu merak, jadi saya tahu juga itu ternyata benar juga ya. Selain asap rokok kita itu ya, sirkulasi udara rumah yang namanya rumah sehat itu ya. Nah, itu penting. Ya mungkin nanti dibalikan, kebetulan teman-teman di RW 11 itu banyak yang kos-kosan atau kontrakan ya. Betul. Maksud saya mungkin tidak ada jendela ventilasi, cuman diakalin dengan penyedot blower. Minimal kalau dengan ditambah blower kan nggak begitu mahal. Misalnya sumbangannya itu dalam bentuk bukan merubah rumah tetapi membelikan blower itu murah. Jadi minimal pada saat disedot sirkulasi udaranya itu muter gitu loh. Setidaknya penyakit yang ada di dalam ditarik keluar, diganti dengan udara yang fresh. Ya, bisa jadi Pak, karena ada juga keluarga itu yang punya balita itu ngontrak. Jadi tinggal saya komunikasi dengan yang kebetulan kan juga warga RW 12 juga banyak pindah ke 11 gara-gara yang penggusuran penataan itu ya, bantaran Kali Cidurian itu ya. Iya kan, jadi tahu persis saya di situ gitu loh. Ya itu. Stunting udah, UMKM-nya Pak kita. UMKM. Ya. Kalau di RW 11, kita bicara RW 11 karena dengan program penyelarasan dengan program Pak Wali ya Pak. Kalau RW 11 itu memang UKM-nya saya juga belum terdata secara detail, tapi saya juga pegang data. Ya ada beberapa UMKM yang perlu kita intervensi juga Pak. Yang pertama mungkin, ini bicara cocok dengan Bapak selaku pebisnis ya, marketing, terus sertifikasi halal kita juga coba intervensi ke sana Pak. Jadi mungkin itulah hadirnya pemerintah dalam konteks pemberdayaan peningkatan perekonomian di situ. Kemarin juga sempat diskusi bukan diskusi apa ya namanya, bukan diskusi kosong atau tukar pikiran lah. Sebenarnya potensi Bandung saya pikir dibanding dengan kota-kota lain itu sangat luar biasa, asal kita punya semacam kayak peta kemampuan, dan nggak usah bicara orang deh, kita bicara ketua RT dan ketua RW. Ketua RT, ketua RW itu biasanya orang yang sudah dituakan atau yang sudah pengalaman, atau dalam hal ini misalnya pensiun. Kan dia ilmunya banyak Pak Lurah. Waktu dulu misalnya contoh jadi polisi dulu pernah ini, jadi tentara pernah ini, jadi misalnya jadi satu memegang jabatan tinggi. Nah maksud saya kemarin saya kasih masukan Aki untuk teman-teman pengurus di kota, forum RW kota, diinventarisir. Jadi misalnya contoh Cisaran Tenenda lemahnya di bagian pendidikan untuk meningkatkan kualitas produk, misalnya produk UMKM ini loh ada. Mantan pensiunan misalnya salah satu produk yang sangat terkenal misalnya roti mari misalnya contoh, masuk dia mentraining gitu loh. Jadi dari kita untuk kita terus kemudian motivasi karyawan yang lemes saja ngeluh, gaji kurang. Nah ini motivasinya beda lagi gitu. Masukin barang nggak Pak? Hah? Dimasukin barang nggak? Enggak juga ya, itu mah bukan ya. Biar ini lagi gitu. Gagal lagi. Masukin barang lemes tak boleh ngerokok. Ya mungkin ada orang yang pernah di psikolog atau apa mungkin. Iya, jadi maksud saya ya. inventarisir jadi supaya perputaran, makanya kemarin saya bilang kalau bisa pada saat RW itu bergerak jangan sampai ada uang pribadi yang keluar untuk membantu misalnya untuk Kota Bandung ini.
Jadi minimal misalnya contoh jadi narasumber, uangnya kan ada. Ya, tersedia. Kasih. Ya. Mungkin bisa diskon kalau untuk RW, Pak. Ya. Yang itu karena dia mungkin sudah untuk mengamalkan ilmu dia gitu. Dia ada selesai dengan hidup ini. Kecuali cuman ngasih. Nah, saya bikin kalau itu diplot jadi satu dan dibikin bank data, dibikin bank kemampuan, secara luar biasa loh. Ya, harus ada roadmap memang disusun gitu. Iya, apalagi nanti kalau dikaitkan dengan Koperasi Merah Putih. Oh, itu luar biasa kan, itu legal, terus kemudian ada dananya. Wah, itu bisa terbang. Contoh nih sederhana. Misalnya kue kalau di RW 12 kan paling banyak kue. Iya. Mulai merintis sampai dengan bisa istilahnya subsidi kehidupan loh. Maksudnya kita jualan hari ini, kita bisa makan hari ini misalnya. Sampai menjadi kita jualan hari ini bisa buat makan 1,5 hari. Kemudian bisa jualan hari ini, bisa makan 2 hari. Dan terus berkembang sehingga selama 1 bulan dapat menghasilkan 2 bulan. Kalau kemarin saya bahas itu sistem manajemen koin, aman koin sebulan, aman koin 2 bulan. Dan ini pelan-pelan diciptakan, saya pikir kita bisa berubah menjadi salah satu kelurahan yang tidak punya bantuan langsung tunai, itu apa namanya? PPNT, bantuan tunai. Atau tidak ada lagi warga yang masuk database DTKS itu. Iya, DTKS hilang loh, Pak Iya. Lurah. DTKS itu hilang. Jadi kadang-kadang pemikiran kita tuh terbalik gitu warga ini. Nah, saya tadi bantu deh. Itu Pak. Nah, harusnya malu kita kalau dibantu gitu. Iya. Loh. Nah, jadinya inilah bank data ini untuk meningkatkan ini segala macam itu bila perlu gitu loh. Jadi supaya DTKS hilang di Desa Rantanenda, mentalitasnya berubah. Saya pikir nggak pakai dana juga bisa jalan asal hatinya diisi dengan merah putih seperti bendera saya loh. NKRI agama mati, nasionalisme harus tinggi Pak ya. Iya dong. Iya betul Pak. Selama kita nasionalisme tinggi, kecintaan terhadap warga tinggi, pengen Indonesia maju, ya kapan lagi kita harus berbuat gitu loh. Mohon maaf juga Pak ya. Ya memang faktanya khususnya di warga kita memang mentalnya seperti itu Pak. Iya, makanya ini dapat tugas bantuan, kapan saya dapat. Malah pada saat saya ini pengalaman aja Pak ya. Dengan tim saya. Kan namanya cerita perjalanan. Iya. Kan perjalanan saya juga di sini Pak ya. Yang ya berdarah-darah juga ya, masih belajar, belum banyak ilmu. Ya gitu Pak. Yang kesulitan kami dengan tim verifikasi dengan TKSK juga, tim verifikasi DTKS itu yang pertama, apabila warga itu sudah mampu, misal dia berdagang, sudah punya penghasilan dalam 1 bulan minimal lebih dari 2 juta, kan secara aturan Permensos itu sudah tidak layak Pak. Fakta di lapangan, Pak kan saya baru gini-gini dengan alasan bla 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 bla. Enggak, kalau saya kumpulin waktu itu saya punya 15 DTKS. Saya kumpulin, saya pengen tahu siapa DTKS waktu awal-awal jadi RW, kumpulin ibu, saya pengen 6 bulan lagi ini berkurang ya, saya bilang itu. Ibu dagang apa, ini dagang apa. Setelah rapat yang kedua itu berkurang 3. Saya tanya, kenapa ibu nggak mau lagi dibantu, dapat bantuan? Enggak Pak RW, saya sudah jualannya sudah dapat sebulan 2,5 juta. Nah, mentalitas seperti ini kita butuh loh. Iya, itulah Pak. Nah ini kan pengalaman fakta yang dilakukan Pak RW 12. Iya, mudah-mudahan disebarkan lah Pak gitu ya. Iya, pertemuan pun kita kan kalau rapat-rapat masalahnya ada isinya. Orang itu kalau kita ajak ngomong, dia ngomong, dengar gitu. Maksudnya kita harus menyadarkan ya ini tugas pemerintah kan keliling-keliling ya. Iya. Maksudnya harus menyadarkan dia bahwa dibantu itu malu loh gitu loh kan.
hadisnya juga jelas, tangan di atas Lebih baik. Iya. Dari tangan di bawah ya Pak. Iya dong. Ya itu. Ya mudah-mudahan nanti secara tenda bisa pelan-pelan, maksudnya teman-teman RW-nya turun, maksudnya DTKS-nya dikumpulin bila perlu sebulan sekali atau 3 bulan sekali diinventaris gitu. Jangan sampai hanya data saja, kita nggak pernah ketemu muka. Iya. Kan bisa saja RW-nya bilang, Bapak, saya tahu Bapak untungnya besar loh, misalnya dagang. Besok saya nggak mau Bapak ikut DTKS lagi ya, misalnya begitu. Betul. Pernah nggak RW lain atau RW siapapun ngomong seperti itu untuk mengurangi DTKS-nya? Ya. Saya kira baru Pak RW 12 aja. Enggak, bukan saya bukan begitu. Kenapa saya pengen DTKS itu memang nggak ada? Kenapa? Supaya dia mampu berusaha sendiri. Contoh kemarin kita bikin buruan saya itu segala macam. Bapak urus aja nih misalnya. Kita kan lahan ada. Tanam kacang kayak tanam apa, jual sendiri, buat sendiri, gitu loh misalnya. Nah wilayah-wilayah yang besar atau misalnya dia bisa bikin pohon cabai dari, kita kan sering dapat itu tumpukan yang tanaman cabai, bibit cabai, terus kemudian bantuan-bantuan bibit-bibit yang terong ya Pak ya, terong asal. Nah cuman kalau yang jadi sulit itu adalah kalau sudah punya penyakit malas. Kalau penyakit malas sudah nggak ada obat. Iya. Saya juga sebenarnya tidak banyak bergerak, Pak Lurah. Yang bergerak sebenarnya banyak ibu-ibu PKK. Saya kalau baru mau tidur diomelin, saya langsung keluar gitu loh. Tuh, ditunggu meeting padahal baru tidur. Jadi mau nggak mau harus bangun. Jadi ibu RW-nya harus cerewet, kemudian ibu-ibu kadernya juga harus cerewet. Harus bangga kita mengurangi DTKS gitu loh. Ya betul Pak, membangun Cisaran Endah itu dengan berbagai permasalahan di lapangan butuh sinergitas mitra kerja. Apalagi mungkin saat ini Pak yang paling besar perannya itu kan RW tidak punya wilayah. Nggak punya, RT punya iya wilayah. Itu dia, maksud saya kan tinggal bagaimana kami mengemas itu. Bagaimana kami mengemas itu supaya berbagai permasalahan bisa terselesaikan dan tingkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Iya. Saya ngeri Pak kalau mau buka data DTKS yang Cisaran Endah ya masih di ribuan Pak. Jadi berarti kan harus ada Indonesia saat ini menjadi negara termiskin nomor 2 di dunia. Masa Pak Prabowo datang jadi 62% gitu loh. Harusnya kita sebagai warganya ngepres itu gitu loh. Gaya dong jadi negara maju nanti. Harusnya kita bantu ke situ sih. Iya. 62% Pak Lurah. Kebayang PR. Di breakdown aja ke daerah jadi tinggal berapa persen ya nanti. Iya, jadi tapi kalau kita melihat kenyataan di negara-negara lain, Indonesia itu lebih baik. Orang luar negeri bicara tidak makan, itu artinya memang mereka tidak makan, bisa 2-3 hari. Orang Indonesia bicara tidak makan, minimal dia makan 2 kali sehari. Artinya kita lebih baik. Mengalami makan. Iya. Gitu. Masih kalau orang sudah masih untung. Alhamdulillah. Gitu loh. Iya. Santing, UMKM kita yang mau dinaikin yang mana nih di RW 11? Yang ada sepatu. Yang ini Pak, yang ya pengrajin itu ada. Satu lagi keripik itu sudah berjalan Pak. Memang alhamdulillah home industry, tapi dia sudah bisa menyalurkan ke mendistribusikan ke toko-toko. Oke. Itu ada di RT 4, RW 11. Nah, tinggal kami juga saya pribadi kami sudah ngobrol. Ya ada asesmen palah. Asesmen apa sih yang menjadi kebutuhan, apa sih yang menjadi kesulitan. Biasanya umumnya UMKM itu kalah di kemasan. Ya kalah di kemasan, dan kebetulan teman saya itu dia punya perusahaan namanya Rumah Kemasan. Rumah Kemasan itu dia sudah keliling Indonesia lah. Masa keliling Indonesia Bandung tadi bantu gitu loh. Ya. Jadi dia tinggal di Bandung Pak?
Bandung lah, Iya dong, pusatnya di ayo lah, Bandung. bantu kami gitu ya. Kan hirup-hurip Bandung masa sih? Gitu ya Pak ya. Iya, maksudnya mudah-mudahan ternyuh Pak. Dia itu apa namanya? Dia semangat sekali kalau membantu teman-teman UMKM. Ya. Dia semangat sekali UMKM itu supaya mendapatkan terobosan market. Satu-satunya marketing itu pertama lihat itu adalah 1 detik pertama sampai anggap saja 2 detik pertama. Jreng kemasannya. Beda. Ya. Jadi pada saat kita melihat jreng itu sudah langsung needs-nya udah naik. Dan kalau setelah kemasan itu jalan, bagus dilihat tinggal tahankan kualitas. Atau dinaikkan kualitas naik lagi. Nah, Nanti pasti UMKM maju lah. koneksikan Pak. Ya nanti saya kasih nomor teleponnya. Siap. Saya hubungin aja. Iya. Jadi apa namanya dia cukup lama ya, udah sampai keliling Indonesia Pak, udah keliling Indonesia gitu loh. Saya pikir pasti bisa bantu lah untuk Bandung mah dia Pak. Ya. Sebentar lagi kan ini sudah Juni Pak. Juni, Juli, Agustus. Mau gimana kita Pak? Mau biasa-biasa saja atau tahun ini kan kebetulan Bapak tahun kemarin SMP ya? SMP. Kan tahun ini pasti lulus SMA. Lulus SMA. Kayaknya bandel karena masuk barak. Jadi apakah mau seperti dulu saja gitu Nggak tahu ini kita tunggu, Pak. cita-cita atau mimpi? Ketua forum pulang dari Haji lah nanti kita diskusi lagi. Harus lebih meriah lah tahun ini. Kenapa? Kan ini tahun terakhir. Oh iya masa bakti ya. Iya, masa bakti tahun Penyeragaman terakhir ya, Pak. semua RW kan serempak nih di Desember selesai. Ya, harus ada kesan Pak. Ya harus ada kesan lah gitu loh. Ya minimal untung sapi ditambahkan dulu sedikit. Bisa. Nah, bisa. Nanti kalau perlu saya panggil dulu Pak. Menjadi sponsor utama. Sponsor utama. Kenapa tuh Pak? Kan kita selalu rutin tiap tahun. Kita di wilayah Bos Sapi kan Pak yang Iya. upacaranya masak gitu kan tuan rumah ya. Iya, saat ini kita harus mungkin upacaranya di Sakti Taridi. Iyalah, biar representatif indah gitu loh, kelihatan gitu loh. Bila perlu nanti sebelum upacara UMKM yang ada suruh jejer aja di situ jualan sekalian. Betul. Ide Nah, bagus Pak. Nanti kita titik, misalnya kita muter pawai start dan finish di situ juga nggak masalah gitu loh. Jadi tinggal diatur muter balik lagi ke titik yang sama. Jadi lebih enak. Saya pikir bisa rame karena orang pasti akan jajan dan dagangan pasti habis di situ. Saya pikir sih. Ya harus ada panitia kalau begitu Pak. Yalah, bikin panitia lah. tersusun. Jangan 2 tahun terakhir ini kita kan memang rame-rame sama, cuman koordinasinya nggak begitu bagus karena ini lewat sini, ini lewat sini. Yang terakhir kita kan DR sama Nick Enak. Saya pikir mudah-mudahan tahun ini kita bisa di Sakti Taridi lah, maksudnya lebih bagus lah gitu. Gitu Pak. Kalau program ini Pak, kita bicara juga satu lagi. Apa itu, Pak? Kan Kota Bandung juga ulang tahun Pak. Ya, Nanti. ya JKB ya. JKB kan kita sudah doa terakhir, kita concern dengan kelurahan tematik budaya. Ya mudah-mudahan juga saya dan teman-teman kelurahan di tahun ini juga lebih semarak Pak. Karena saya pengen juga kan menghajatkan RW Pak. Ya mudah-mudahan meriah lah. Iya. Ya Pak. Kami tidak bisa bekerja sendiri kan. Ya. Setiap tahun kita mau kolaborasi LPM ya Karang Taruna PKK dan RW. Kalau PRW kan menjadi tamu VIP kami. Dan begitu besar sekali dukungan kepada kami kalau kita mah tinggal tunggu perintah ketua aja lah. Ketua aja lagi doa minta uang yang banyak. Minta sehat. Minta segalanya sudah dititipin sasaran tenda supaya hilang DTKS. Ini mah sempalan dah ya, tapi yang poin penting yang tadi kita bicarakan mah Pak, sampah, stunting dan pempat gitu lah ya. Oke lah kalau gitu Pak Lurah, terima kasih malam ini ya, mudah-mudahan teman-teman warga Cisaran Tanah Indah khususnya bisa menyimak obrolan kita dan sedikit membangun kesadaran kita bahwa siapa lagi yang mau menyelesaikan sampah kalau bukan kita, siapa lagi yang harus lari dari DTKS kecuali kita berubah sikap, siapa lagi yang akan mengurangi stunting anak-anak kita kecuali kita
memberikan makanan terbaik buat anak kita. Ya. Saya pikir itu saja. Terima kasih Sama-sama. Pak Lurah atas ngobrolnya malam ini dan Ya. teman-teman se-Jawa Barat, se-Indonesia, se-Arca Manik, se-Cisaran Salam Tuneda. dunia, Pak. Ya. Jangan lupa biar kita semangat terus Ya. konten, subscribe, komen, dan yang paling penting informasikan siapa yang harus kita diskusikan atau tema apa yang harus kita bicarakan. Iya, betul. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak.